Puji Tuhan, pagi ini kita bangun, kita bisa bernafas dengan sempurna. Kita sadar bahwa Tuhan sudah menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang beribadah pagi hari ini. Kita membawa hidup kita, segenap hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebab kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Baik, saya ajak kita fokuskan hati kita, pikiran kita. 1 jam ke depan kita mau sungguh-sungguh berhubungan kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tutup kepala, saya ajak kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bisa bangun dengan nafas yang sempurna, dengan tubuh yang kuat untuk melangkahkan kaki kami ke tempat ini, datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami sehati, kami mau bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan dari tempat ini. Dan kami percaya saat kami menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan dan kuasa-Mu bercurahkan di tengah-tengah kami. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Ada pertolongan, ada kepastian di dalam Tuhan. Sebab itu kami dalam hari ini mencari Tuhan tempat ini. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang penuh dengan kuasa, dan juga ada di tengah-tengah kami, ada di dalam hidup setiap kami. Hari ini, waktu ini, kami dedikasikan untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Tuhan yang sangat baik, yang sungguh baik, tulus sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami membolehkan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama-sama kami. Kami rindu mengalami kuasa ibadah yang sejati, sehingga keadaan kami waktu kami datang dan waktu kami pulang nanti berbeda, karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan melawat setiap kami, setiap hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami hari ini berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka hati kita. Tuhan hadir di bait suci. Yesus, buat kasih.
Tuhan adalah Raja yang layak disembah. Kita Tuhan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Ini keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Bapa, terima kasih di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, satu waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam ibadah kami pagi ini. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Beri pengertian dan pemahaman kepada kami akan firman-Mu. Kami perlukan Engkau Roh Kudus yang menolong kami supaya setiap perkataan dari firman-Mu ini boleh dipahami dan dimengerti, dan kami boleh melakukan apa yang kami pahami dan apa yang kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, kami berterima kasih kepada-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang sedang terjadi di belahan dunia hari-hari ini, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa memang apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan ya akan terjadi peristiwa-peristiwa di mana orang mengasihi dirinya sendiri, tidak peduli lagi dengan agama, bahkan tidak peduli dengan nyawa orang, dan begitu mudahnya asalkan orang tidak cocok dengan dia, tidak sesuai dengan keinginannya dia, bunuh. Nah saudara, mari kita sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan tahu bahwa kita punya keterbatasan. Tapi di balik itu saudaraku, bahwa Tuhan juga menginginkan kita, dan Tuhan tahu bahwa kalau Dia izinkan kita hidup di zaman yang seperti ini,
bahwa sebetulnya ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa melewati, untuk bisa melalui masa-masa seperti ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagi kita semua, mari kita mau jaga hidup kita, ya. Nah, bukankah dalam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup kita ini berpadanan dengan panggilan kita. Ya, sebagai seorang percaya bahwa kita dipanggil untuk melakukan tugas kita masing-masing. Ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Dan semua memang tidak sama. Ya, panggilan kita masing-masing berbeda. Tapi sebagai anak Tuhan kita berbicara hanya secara umum saja. Sebagai anak Tuhan panggilan kita apa, dan kita itu harus memahami panggilan itu apa, dan kita berjalan dalam panggilan itu, dan kemudian hidup kita ini berpadanan sesuai dengan panggilan dari Tuhan kepada kita. Nah, saudara, kita akan buka Alkitab kita dari hari ini dari Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Efesus ini satu kota besar, saudaraku, kota metropolitan, ya, kota yang maju di zaman itu, dan pusat perdagangan juga. Orang-orang hebat ada di daerah sana, daerah Yunani, saudaraku, di sana. Oh, ini daerah yang sangat maju pada waktu itu. Nah, kemudian dalam pelayanannya Paulus merintis gereja yang ada di kota Efesus. Nah, pada waktu itu kemudian dia mengirimkan surat, ya, kepada jemaat yang ada di kota Efesus itu. Nah, kita lihat dikatakan begini ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pada waktu itu setelah dia melakukan pelayanannya, kemudian dia mengalami dipenjara. Bukan karena dia berbuat kesalahan, bukan dia berbuat dosa, tapi karena dia memberitakan Injil. Ada orang-orang yang gak suka, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara di kota Filipi itulah kemudian dia menuliskan suratnya. Salah satunya kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia tuliskan, dan dia katakan begini, aku yang ada dalam penjara, kamu jangan malu karena aku dalam penjara. Tapi dia katakan begini, biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, hidup kita itu berpadanan dengan panggilan itu. Aku di penjara bukan karena aku mencuri, bukan karena aku menipu orang, bukan karena aku menjahati orang dan kemudian aku dihukum dalam penjara. Nah, tapi aku di penjara karena berita Injil itu. Dan itu panggilan dalam hidupku, kata Paulus, dan aku terima panggilan itu, dan aku menjalani panggilan itu. Buktinya apa? Di dalam penjara pun dia tidak mengeluh, dia tidak mengeluh tentang hidupnya, tentang nasibnya. Dia berkata, Tuhan, kenapa aku sudah beritakan Injil, kenapa aku mesti masuk penjara? Kenapa aku mesti mengalami ini dan mengalami itu? Dia tidak katakan itu. Ya, tapi justru di penjara itu dia tetap memberitakan Injil. Kita tahu pada waktu dia ada di penjara Filipi itu, kemudian kita tahu pernah dia diberitakan Injil, dan dikatakan kepala penjara itu bertobat dan seisi rumahnya. Nah, jadi saudaraku, sebagai orang percaya kita punya panggilan. Ya, secara umum panggilan kita itu apa? Nah, saudaraku, kita lihat dalam Efesus juga pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dikatakan bahwa sebagai orang percaya panggilan kita itu dikatakan begini, yaitu bahwa ayat yang kelima. Efesus pasal 3, ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dikatakan sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan karena berita Injil itu, kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Latar belakangnya begini Bapak Ibu.
Efesus itu bukan didominasi orang-orang bukan Yahudi. Nah, kemudian Rasul Paulus dia katakan begini, kita ini memang bukan awalnya ini bukan orang-orang yang terhisap dalam keselamatan itu, karena Tuhan datang kepada orang Israel. Tapi karena orang Israel menolak Injil itu dengan menyalibkan Yesus, dan kemudian berita Injil itu sampailah kepada bangsa-bangsa lain, termasuk mereka yang ada di kota Efesus. Dan kamu sebagai orang-orang yang bukan Israel, tapi mendapatkan berita Injil itu, dan kemudian kamu mau menerimanya, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan katakan begini melalui Paulus, dia katakan kamu ini turut menjadi ahli waris, turut mendapat bagian dalam blessing, berkat yang Tuhan berikan awalnya untuk orang Israel. Tapi karena dia menolak, kamu turut dapat bagian. Sebagai apa? Sebagai ahli waris. Ahli waris dari apa? Dari janji-janji yang Tuhan berikan. Pertama dia cerita tentang janji keselamatan. Kamu dapatkan bagian, mendapat janji keselamatan itu karena berita Injil itu, kata Paulus. Nah, kamu itu adalah ahli waris untuk menerima janji Tuhan. Nah, kita dapatkan ini karena kasih karunia daripada Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8 katakan, ayat 7 lanjut. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kemudian ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Nah, saudaraku, kita adalah bukan orang yang secara keturunan bukan orang Israel. Tetapi karena kita mau menjadi percaya kepada Yesus, kita itu dikatakan menjadi orang-orang yang menerima sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan kekayaan Kristus itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kekayaan Kristus itu bukan sekedar dia berbicara bahwa kita harus punya rumah 15, kita harus punya mobil sekian puluh, punya deposito, punya investasi, kita punya uang sekian miliar, sekian. Bukan sekedar itu yang dia berbicara. Tapi ada satu kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dia bicara adalah tentang keselamatan. Kita semua adalah orang-orang yang dijamin, digaransi oleh Tuhan. Kalau kita menjadi percaya, Tuhan bilang, aku garansi, aku jamin bahwa hidup yang kekal aku berikan kepadamu. Nah, saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mesti pegang itu. Ya, COVID ini memberitahu kepada kita, ya, bahwa dan beritahu kepada banyak orang. Ya, ternyata katanya kesehatan ini lebih penting daripada yang lain-lain. Kamu boleh punya uang banyak, tapi kalau pada waktu virus itu sudah menyerang kamu, tidak ada yang perlu lagi. Kenapa? Karena dia diisolasi di tempat sendiri. Dia butuh orang lain untuk menolong, dan dia butuh Tuhan untuk menolong. Dia bilang, punya ini, bisa beli apa saja, beli obat semahal apapun aku bisa, tapi apa gunanya kan? Kemarin saya dapat video dari Hotman Paris, ya, bukan dari Hotman Paris langsung, maksudnya di forward dari yang lain-lain. Dia bilang ini kami ini, saya bersama dengan orang-orang kaya di Jakarta nih, gini. Ternyata semua pada buka baju dulu, ya, bukan telanjang habis, maksudnya bajunya pakai celana pendek aja. Ngapain saudaraku? Berjemur harus buka baju. Jadi saudaraku, kenapa dia bilang gini, wah ternyata kami ini miskin. Kenapa? Ternyata kami tetap perlu matahari ini. Jadi mesti buka baju saudaraku. Nah, saudara,
sebagai orang percaya bahwa anugerah keselamatan itu sudah kita dapatkan. Kita sudah terima dan janji Tuhan ini bahwa kita adalah ahli waris. Ahli waris apa? Kekayaan rohani yang Tuhan berikan. Bukankah hidup yang kekal itu jauh melebihi apa saja yang ada di bumi ini? Ya, Bapak Ibu, kita boleh dikatakan bukan berarti kita tidak boleh punya. Ya, ini bukan itu ceritanya. Tapi mari kita belajar seimbang dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya mikirin surga aja, kita lupa bahwa kita masih tidak bumi, kita masih hidup di sini. Terutama kalau lapar kita perlu makan, ya. Tidak bisa nih berdoa saja terus nanti perut jadi kenyang. Bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti? Ya tidak bisa juga, saudaraku, ya. 2 hari, 3 hari kita tidak makan bisa pingsan, bisa mati kita. Nah jadi kalau kita hanya mikirin yang di bumi, nanti hidup kita tidak seimbang. Ya. Nah makanya saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana hidup kita ini berpadanan sebagai orang-orang yang mendapatkan ahli waris dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan yang kita terima. Nah saudaraku, kemudian kita coba lihat dari pihak Tuhan, si pemberi warisan. Kita tahu saudaraku, Tuhan ini datang ke bumi dalam wujud manusia. Tujuannya bukan supaya Tuhan, tapi supaya manusia itu mengerti gitu. Makanya Tuhan datang. Dan saya saudaraku belajar dan kemudian saya bisa kagum saudaraku. Yesus ikuti syarat-syaratnya, dia penuhi. Contohnya begini. Kenapa Yesus memulai pelayanannya di usia 30? Kenapa pada waktu usia 12 tahun dia dibawa ke bait Allah? Ini contohnya gini, kenapa dimulai di usia 30? Kok tidak lebih awal saja? Dan di mana dia selama dari 30 tahun itu kok sepertinya enggak? Ternyata begini saudara. Selama tradisi Yahudi itu memberitahu seseorang itu boleh tampil di sinagog itu adalah kalau dia sudah berumur 30. Dianggap pada waktu dia usia 30, dia ini sudah matang gitu secara ilmunya, ilmu tentang Taurat dan kemudian ilmu kejiwaannya, psikisnya. Jadi kenapa dia mulai? Karena dia penuhi hukumnya. Makanya dia bilang, aku tidak pernah membatalkan satu titik pun dari hukum Taurat. Apa yang dia lakukan? Dia ikuti. Nikodemus bilang, engkau rabi. Artinya itu, Yesus ikuti sekolahnya orang Yahudi itu. Kalau sekarang, bahasa sekarang itu kayak madrasah gitu ya. Dia ikuti, saudaraku. Makanya Nikodemus seorang ahli Taurat bisa bilang, engkau rabi. Kalau dia bukan rabi, dia tidak boleh bicara di sinagog. Yesus bicara di sinagog. Kenapa? Karena memang dia penuhi hukum itu. Jadi saudaraku, buat kita semua saudaraku, Yesus dibilang dia taat lakukan semua. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan pun mari belajar taat. Ya. Nah, sebagai ahli waris dikatakan hukumnya manusia, warisan itu sah diterima apabila si pemberi warisan sudah meninggal. Makanya orang yang itu berhak menerima warisan. Galatia 3 ayat 15 katakan begini. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Dalam bagian yang lain bilang, wasiat ini diberikan setelah si pemberi wasiat meninggal. Betul kan itu hukumnya saudaraku? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Supaya kita itu sah sebagai penerima warisan. Makanya dia mati di kayu salib untuk memenuhi hukum itu, sehingga tidak ada dakwaan daripada si iblis lagi yang bilang, oh tidak bisa Tuhan, karena ini hukum itu dia penuhi. Dia tahu, dia penuhi hukum. Supaya apa? Kita semua
baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kau dengarkan firman Tuhan ini. Sebagai orang percaya, engkau sah menerima warisan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib supaya kita itu sah jadi penerima warisan. Nah, sekarang sebagai si penerima warisan, apa bagian kita? Nah, ini kita ya, sebagai Tuhan, dia bilang aku sudah penuhi, aku sudah, dan kamu sah dapatkan warisan itu. Sekarang kita si penerima warisan, apa yang mesti kita lakukan? Ada bagian yang kita harus lakukan. Nah, dikatakan begini, Galatia pasal 4 ayat 1 dan 2. Katakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Saudara, saya coba jelaskan supaya kita ngerti. Sekalipun dia adalah tuan, dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang memang kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana Paulus menuliskan suratnya, sepertinya kadang-kadang, waduh kok susah dimengerti. Sebetulnya enggak, kalau kita bisa. Nah, tugas kami hamba-hamba Tuhan menolong Bapak Ibu, ya. Karena firman Tuhan juga berkata dalam kitab Efesus, dia memperlengkapi kita melalui ada rasul, ada guru, ada gembala, ada penginjil yang diberikan kepada kita untuk melengkapi kita. Ya, nah saudaraku, dikatakan begini, maksud daripada ayat ini begini. Satu keluarga biasanya dia punya seorang hamba. Contoh, Abraham punya Eliezer yang mencarikan jodoh daripada Ishak. Nah, seorang hamba maka dia akan mendidik dan melatih anak. Jadi pada waktu anak ini setelah dia cerai susu dari orang ibunya, dan kemudian dia akan diasuh oleh hamba ini. Tinggal bersama-sama dengan hamba ini, tidur sama-sama. Dan tugas hamba ini adalah mendidik anak ini dari balita itu. Dididik, dilatih dengan tujuan suatu saat anak ini dilatih, dia paham tentang hukum-hukum Tuhan, dia paham tentang apa yang akan diwariskan oleh orang tuanya kepada anak ini. Jadi dia mesti dididik dan dilatih. Dan setelah dia berumur 12, makanya Yesus di umur 12 dibawa ke bait Allah. Di umur 12 itu dia dianggap sudah dewasa, tapi belum matang. Tapi di umur 12 itulah dia dianggap akil balik. Akil balik itu di umur 12 tahun. Dan kalau orang tuanya akan melihat ternyata oke, cukup, maka anak ini akan diberikan jubah oleh orang tuanya, tanda dia sudah dewasa, tidak lagi anak-anak, dia sudah akil balik. Saudara, di hukum perkawinan Indonesia, wanita berumur 19, laki-laki berumur 21. Ya, jadi kalau saudara belum umur gitu jangan cepat-cepat kawin dulu. Kenapa? Hukumnya itu begitu. Nah, tradisinya Yahudi 12 tahun itu kemudian dia sudah boleh menikah setelah dia 12. Tapi biasanya seorang yang akan menikah, maka seorang laki-laki akan membangun dulu rumah. Paling tidak kalau dia tidak ada rumah, di sebelah rumah bapaknya dia akan bangun ruangan atau kamar untuk dia. Mungkin membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk dia bangun. Makanya kalau diperkirakan Maria pada waktu dia hamil itu, dia masih remaja, bukan berumur 30 tahun, enggak, dia masih remaja, kira-kira 15-16 tahun, kira-kira perkiraannya seperti itu, ya waktu itu. Nah, saudara, jadi seorang dikatakan bisa akil balik adalah setelah dia menjalani proses, dia dididik dan dilatih oleh hamba. Barulah kemudian tuannya ini akan melihat, bapaknya akan lihat, oke,
cukup setelah dia berumur minimum 12 tahun. Jadi selama sekian tahun itu, bisa 10 tahun, bisa lebih, dia dididik, dilatih oleh hamba. Tujuannya jelas, supaya dia bisa menjadi sebagai orang si penerima warisan. Saudaraku, kita dapatkan warisan dari Tuhan. Keselamatan kita terima, iya. Tapi kita perlu pertahankan keselamatan itu. Kita perlu, maka dikatakan kerjakanlah keselamatan itu. Bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita, bagaimana kita menjaga kemurnian iman kita, bagaimana kita menjaga tingkah laku kita, menjaga hidup kita supaya berpadanan dengan berita Injil itu, supaya berpadanan dengan panggilan kita. Sebagai orang-orang yang menerima warisan, kita mesti akil balik. Ya, nanti saya akan coba kupas secara khusus tentang akil balik ini. Apa pengertiannya, apa praktisnya, aplikasinya dalam hidup sehari-hari. Tapi hari ini kita tidak bahas ini. Nah, saudaraku, sebagai si penerima warisan, artinya kita mesti akil balik. Secara sederhananya dibilang begini, kita mesti dewasa untuk menerima, baru bisa kita terima warisan itu. Ada banyak janji-janji Tuhan. Tapi ini kalau keselamatan bukan berarti kita percaya kita sudah terima. Secara iman kita harus terima bahwa aku sudah dapatkan keselamatan. Nah, tapi kan janji-janji Tuhan itu banyak yang lain. Nah, di dalam janji-janjinya Tuhan itu, saudaraku, makanya Tuhan katakan begini, ada yang di tanaman itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Artinya begini, janji Tuhan itu progresif dalam kehidupan kita. Kenapa kita orang itu kok dapatnya 60 kali lipat, kok aku 30? Kenapa kok dia 30, kok aku cuma 5? Kenapa dia 5, kok aku cuma 1? Kenapa dia dapatkan, kok aku enggak? Kedewasaan itu menentukan. Tuhan itu tidak pernah mau Dia berkati kita dan kemudian kita jadi binasa karena kekayaan yang diberikan. Kalau ini secara materi, Tuhan tidak mau kasih itu karena itu akan menghancurkan kita. Contoh gini, saudara yang masih punya anak kecil dan balita, kira-kira ibu-ibu ini kasih izin enggak anak itu main pisau yang biasa pakai untuk masak di rumah? Bisa enggak? Izinkan enggak? Saya rasa ibu-ibu enggak akan izinkan. Dikasih juga pisau, tapi pisau mainan, ya, yang pura-puranya dia mau jadi seperti mamanya, mau masak-masak, tapi pura-pura, bukan pisau asli. Kenapa? Karena kita tahu ini membahayakan dia. Tapi setelah dia berumur 12 tahun, 15 tahun, masih dilarang enggak dia pegang pisau? Oh, maka orang tua bilang harus belajar. Ya? Mamanya kan bilang harus belajar. Kalau kamu perempuan, belajar potong bawang ini, belajar ngiris bawang ini, caranya begini. Oh, mata saya sakit. Harus belajar. Karena kamu wanita. Mungkin begitu ya. Nah, saudara, kenapa yang waktu itu tidak boleh? Kenapa yang ini boleh? Karena kedewasaan itu menentukan sesuatu. Nah, buat kita juga begitu, bukankah dalam kehidupan sehari-hari juga, saudara yang punya materi, kalau misalnya anaknya masih SMP, kira-kira saudara kasih jajan enggak 1 juta satu hari? Saudara bisa lakukan, bisa, tapi kasih jajan enggak 1 juta satu hari? Kenapa saudara enggak lakukan? Padahal saudara punya itu anak sendiri. Kenapa? Karena kita tahu dia tidak mampu untuk ngurus kelola uang 1 juta satu hari. Berapa kita kasih? Ya semampunya dia untuk mengelola. Kira-kira kalau ini, misalnya nih Pak Binsar nih, kasih enggak si Aaron kartu kredit nanti, atau si Andrew kasih baru SD ya. Nah, nanti nih pakai uang kartu kredit nih, apa saja boleh belanja. Kira-kira begitu? Saya yakin enggak mau. Bisa enggak? Bisa saja orang tua. Tapi mau enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk kelola
yang seperti itu. Dia butuh menjadi dewasa. Dia perlu dididik, dia perlu dilatih, dia perlu diproses sampai suatu saat dia bisa terima itu. Nah, makanya saudaraku, ada didikan, ada latihan yang kita mesti jalani untuk menjadi dewasa. Ternyata saudaraku, untuk menjadi dewasa itu minggu lalu Bu Esther sudah bilang mesti diperjuangkan. Hidup ini tidak mudah berbusuk, ya. Tidak semudah itu. Oh, kita percayalah Tuhan Yesus berkati kita. Ternyata hidup itu tidak mudah berbusuk, ya. Tidak semudah itu. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Kita mesti didik, kita mau melatih diri kita. Ini hari ini kita datang. Hari Minggu kan hari sebetulnya Bapak Ibu yang sudah bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu ini kan hari yang sebetulnya bisa bangun telat, ya kan? Bisa berleha-leha di rumah, bisa tidak lakukan apa-apa. Tapi kita mesti siap-siap. Tapi ini kan bagian daripada kita melatih diri kita. Untuk apa? Untuk menjadi dewasa secara rohani. Ini bagian dari mana kita sedang mendidik diri kita, mendidik daging kita, taklukkan daging kita. Kita mau latih, kita mau didik. Utamakan Tuhan. Berikan yang pertama kepada Tuhan. Maka yang kedua, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, sampai hari selanjutnya, Tuhan akan pelihara. Amin. Ini kan bagian dari mana kita sedang mendidik melatih diri kita. Ya kan? Berikan yang utama. Ini hari ini kan yang utama nih. Besok ada hari pertama. Ya. Kedua, ketiga, selanjutnya pasti kita percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan berkati kita. Karena di tangan Tuhan lah. Dan Tuhan memberikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebagai si penerima warisan, jangan samakan Tuhan. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita ya kita. Nah, untuk itu buat kita semua. Jadi apa tanda ya? Ciri-ciri orang yang berjuang dan melatih dirinya. Apa ciri-cirinya? Apa tandanya? Saya lihat ini. Cirinya adalah orang yang mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Nah, kita coba lihat contoh dari apa yang Rasul Paulus katakan untuk jemaatnya di Efesus. Dia kasih contoh. Jadi Rasul Paulus ini, saudaraku, saya bilang, waduh hebat, luar biasa. Dia mau memberikan dirinya dari seorang yang brutal, membunuh orang karena keyakinan agamanya dulu, dan kemudian dia dirubah. Perubahan hidupnya dia tunjukkan, dan kemudian dia beritahu kepada orang-orang yang ada di kota Efesus, dan dia beritahu juga kepada kita hari ini. Tanda atau ciri-ciri orang yang berjuang dan mau melatih dirinya adalah orang yang mengalami perubahan. Ya. Efesus pasal yang keempat ayat 26 katakan begini. Baca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Boleh marah enggak? Kalau baca ayat ini, apabila kamu menjadi marah, bisa marah enggak? Bisa marah enggak kita? Bisa ya? Ada di sini yang enggak pernah marah? Belajar kita, kenapa dia enggak bisa marah? Ya. Tapi semua orang, gejolak emosi itu bisa bikin orang marah. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ada sesuatu yang kita sudah ajar, latih orang, ternyata dia melakukan tidak sesuai. Itu bikin emosi kita meledak, bikin marah, bisa. Kita sudah sungguh-sungguh, kita setia, dan kemudian kita lihat tetangga kita, orang lain, hidupnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang lebih rusak dari kita, uangnya lebih banyak dari kita.
Itu bisa bikin kita marah, bisa bikin orang marah. Kita sudah lakukan ini, kita sudah setia, kita sudah begini, ikuti semua, kasih persembahan, wah perpuluhan kita. Ternyata dia tidak lakukan itu, uangnya lebih banyak. Dan sepertinya sehat-sehat aja, sepertinya keluarganya bahagia, sepertinya happy semua. Bisa bikin orang marah. Tapi sudah dulu, apabila kamu menjadi marah, boleh marah, bisa marah, boleh marah, tapi syaratnya apa? Boleh marah, boleh, sangat boleh, tapi syaratnya apa? Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Nah, ini kan yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau kamu menjadi marah, dulu mungkin kamu marah, dalam waktu marah kamu maki-maki orang. Segala kebun binatang, segala binatang yang di kebun binatang kita sebut, yang tidak ada di kebun binatang pun kita sebut semua. Ya, monyet, babi, setan, hantu, belau, apa segala kita sebut untuk kita maki orang itu. Tetapi sekarang setelah kamu kenal Yesus, setelah kamu menjadi ahli waris itu, Tuhan katakan begini, kalau kamu marah dan kamu bisa marah, boleh marah karena sesuatu hal, bisa kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Bahkan dikasih solusi lagi, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jadi kalau suami istri mau marah-marahan, subuh mulainya, supaya selesainya itu panjang jam 6 sore. Kan sebelum matahari terbenam kan jam 6:30-7. Jadi kalau mau marah-marahan itu subuh mulai, biar lama gitu loh. Tapi kalau mulainya 5:30 cuma sebentar. Tapi ini joke aja ya, maksudnya bukan subuh-subuh. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan bilang kalau hari ini kamu marah, selesai hari ini juga. Jangan bawa besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Tidak usah kamu ungkapkan kemarahanmu 2 bulan yang lalu, hari ini kamu tumpahkan semua, nanti kamu akan berbuat dosa, kata Tuhan. Kira-kira begitu. Kamu akan berbuat dosa nanti. Boleh marah, tapi tidak berbuat dosa. Nah, kita berharap ya, kita semua jadi pelaku firman. Jadi kalau Bapak Ibu lagi marah, ingat jangan berbuat dosa. Mudah ya? Mudah kan? Mudah memang dikatakan. Tapi ternyata setelah terjadi, ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang kita harus melatih kita. Bagaimana kita menguasai emosi kita, bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita pada waktu kita marah itu kita tidak berbuat dosa. Ini kan perubahan. Nah, ini kan perubahan. Satu lagi ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini hebat, saudara, hebat. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Ya, kontras kan? Mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi yang dikatakan perubahan adalah pada waktu dikatakan begini, dia tidak mencuri lagi. Apa bukti perubahannya? Nah, sekarang kita coba lihat, kenapa orang mencuri? Ada banyak alasan. Merasa kurang, ya, betul ya, merasa kurang. Apalagi? Malas, merasa kurang, malas, keenakan, gitu ya, bisa dapat banyak dalam waktu cepat dengan nipu orang karena polisi jujur katanya, ya, keenakan, sekali takut berhasil, 2 kali takutnya sudah mulai berkurang, berhasil,
keenakan dia mencuri lagi. Nah saudara, sekarang Tuhan bilang begini, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Apa bukti perubahannya? Nah buktinya sekarang Tuhan bilang begini, kalau orang yang tidak mencuri lagi, baiklah ia bekerja keras. Dulu tidak mau kerja, kerjanya cuma ngambil punya orang lain. Tapi sekarang dia kerja keras dengan tangannya sendiri, tidak memanfaatkan orang lain. Dengan tangannya sendiri ia kerja keras supaya ia bukan mengambil, tapi membagi hasil kerja kerasnya tadi. Dia bagi, itu namanya perubahan. Kalau dulunya ngambil, sekarang memberi. Kalau dulunya mencuri, tidak mencuri lagi, sekarang dia bagi. Hasil kerja kerasnya bukan punya orang lain yang diambil, tapi hasil kerja kerasnya dia bagi kepada orang lain. Inilah perubahan. Jadi saudaraku, akil balik ke dewasa, maturity, ya, bahwa ini membuktikan apa yang kita lihat. Aku sudah mengalami perubahan, enggak? Ya lihat saja. Ya, aku sudah berjuang, enggak? Lihatlah perubahannya. Apa yang Bapak Ibu alami, kan Bapak Ibu akan lebih tahu. Kira-kira aku ini mengalami perubahan, ada perubahan dalam cara berpikir, ya, dalam beribadah. Ya, minggu lalu dikatakan, ingatkan kita, latihlah dirimu beribadah. Ayo latih. Sedapat level mungkin, ayo kita utamakan, kita bisa beribadah. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Sedapat mungkin kita lakukan, kita akan lakukan ini. Ya, saya pernah bagi dengan Bapak Ibu, masih ingat ya? Saya ingat cerita belasan, mungkin puluhan tahun yang lalu. Saya panggil dia dengan Om Yang. Umurnya waktu itu sudah 70 tahun lebih. Rumahnya di Pasar Batu, di dekat Tanah Kongsi sana. Dulu masih ada rumah-rumah kelenteng sekarang ini. Dulu ada rumah di gang. Kalau dia ke gereja, dia naik sepeda. Dulunya backgroundnya adalah sekte yang lain. Dia berubah, kenal Tuhan Yesus, dan kemudian setia. Di usia tuanya datang ke gereja. Suatu kali saya dapatkan kabar bahwa dia sakit. Saya kunjungi dia. Kita doakan, dan kemudian minggunya datang. Nah, suatu kali kemudian di minggu berikutnya dia datang ke gereja, saudara. Laki-laki ya, namanya Om ya, pakai shawl. Dia datang di jalan kaki. Bilang, Om, sakit-sakit kok datang Om? Kan belum begitu sehat. Sakit-sakit Om, istirahat aja di rumah. Perkataannya dia sampai hari ini masih terdengar, saudara. Terngiang-ngiang. Hanya dia bilang, orang yang baru kenal Tuhan, bukan puluhan tahun. Hanya dia bilang begini, karena Om memikirkan yang kekal, makanya Om datang ibadah hari ini. Pakai shawl, jangan tidak goyang-goyang. Tetap datang ibadah. Kenapa? Aku mikirkan yang kekal. Kenapa kita yang masih sehat, yang masih bisa berjalan, masih kuat? Apakah kita tunggu setelah kita di rumah sakit? Apakah setelah kita tidak bisa jalan baru kemudian kita dapat Pak Pendeta tolong doakan saya? Apakah ini yang kita tunggu? Apakah bukti perubahan kita? Ayo kita lakukan bagian kita. Apa yang Tuhan katakan, lakukan itu semua. Kenapa? Karena ini perintah dari Tuhan. Ya, sebagai si penerima warisan, ada berkat-berkat rohani yang besar. Dan dalam berkat rohani itu termasuklah di dalam halnya itu materi. Tapi yang lebih penting Tuhan bilang ini, ada berkat-berkat rohani yang besar yang aku berikan kepadamu. Tapi tunggu kesiapan kita untuk menerima. Nah, untuk itulah kita mau
Kalau Tuhan izinkan kita mengalami, dididik, dilatih, diproses oleh Tuhan, jangan marah-marah dengan Tuhan. Karena hamba itu sedang melatih kita untuk kita. Tujuannya jelas, akil balik. Untuk urusan ini, kalau kita sudah akil balik, nanti akan ada lagi yang berikutnya. Nanti untuk masalah ini, kalau sudah akil balik, nanti ada lagi ya bagian yang lain. Ikuti saja, jalani aja. Mari sama-sama kita berjuangkan. Ya. Sekali lagi, hidup ini tidak mudah bermusuh. Ya, tidak mudah. Tapi kalau kita bisa perjuangkan, ada Tuhan yang berjanji, aku akan bersama-sama dengan kamu. Dan kamu akan bisa lewati masa-masa sulit ini. Aku akan bisa melewati. Kenapa? Kalau kamu berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Si pemberi warisan sudah berkata, engkau sah menerima warisannya. Tapi sebelum kita dapatkan, kita perlu dididik, kita perlu dilatih mencapai akil balik. Supaya apa? Supaya kita menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan. Tuhan, Engkau kuduskan roti dan anggur ini. Biarlah ini boleh menjadi layak buat kami sekarang. Mari angkat roti di tangan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambang tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, kita angkat cawan di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ku telah
Tuhan, sampai kami sama seperti Yesus. Karena itu janji-Mu dan itu kehendak-Mu dalam hidup kami umat-Mu. Bapak terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dengan luar biasa hikmat Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, tambah-tambahkan dalam pelayanannya. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord, untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord, kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob, ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka, dua bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat, ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu, ya, dan saya bayangkan dia itu Rambo, saudara. Karena dia is a hunter, dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter, ya. Wah, jagoan, saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak, ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan, saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak, saudaraku, ya. Dan lewat masak itu dia sengaja, saudaraku, menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya, saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Dari pandemi yang terjadi saat ini, Tuhan memberkati
keamanan selalu ada di bangsa dan kota kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau Tuhan Allah yang mendengar setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hotel ini Tuhan, berkati pengunjung yang akan datang ke tempat ini Tuhan, berkati setiap manajemen yang mengelola hotel ini Tuhan, agar damai sukacita-Mu Tuhan ada di tempat ini. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan dan untuk diakonia Tuhan, berkati pakailah Tuhan untuk mendanur tempat ini ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, izinkan kami menerima berkat melalui peraturan Hamba. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat tangan kita, mohon anugerah dan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun, membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, untuk Bapak Ibu yang tadi suara gembalanya, nanti boleh lihat di YouTube Yohanes Pedi. Nanti kita akan kirimkan di sana khotbahnya maupun suara gembala. Jadi Bapak Ibu bisa terima di sana. Ya, Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di bagian minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.